Halo, Assalamualaikum. Oke, apa kabar teman-teman? Oke, kali ini kita masih akan membahas seputar plagiasi. Sekali ini tapi kita akan membahas tentang bagaimana sih eh, melakukan proses meremove plagiasi tapi dengan cara yang tidak benar gitu ya. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena cara yang akan kita praktekkan ini adalah cara yang cukup populer di kalangan apa ya, para penulis ya, misalnya yang sedang skripsi atau mungkin yang membuat jurnal, ini yang membuat karya ilmiah. Cara ini cukup populer di internet juga banyak ya, yang memberikan cara-cara seperti itu. Tapi cara ini cara yang sangat tidak benar menurut saya ya, dan kita harus menghindari. Untuk itu saya sajikan caranya. Jadi jika kenapa secara logika cara ini salah, nanti saya akan tunjukkan. Jadi, salah satu cara untuk meremove plagiasi itu adalah dengan memberikan salah satu apa ya, semacam tanda baca atau mungkin kalimat karakter lain yang disisipkan dalam sebuah kalimat ya, yang disisipkan dalam kata. Nah, contohnya misalnya begini, saya tetap akan menggunakan apa, tulisan yang sebelumnya sudah pernah kita coba di video remove plagiasi ya. Nah, misalnya saya menggunakan kalimat ini ya. Oke, kalimat ini waktu kita coba dicek ya, kita langsung saja saya uji cobakan lagi saja ya. Saya uji cobakan lagi untuk dicek di plagiarism checker. Oke, kalimat tadi saya cek, kita analyze. Nah, ini kan masih kita tunggu hasilnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di summary-nya. Di summary-nya kan 49%, ya kan? Nah, sekarang kita coba dengan cara instan. Nah, cara instan kalimat yang tadi, ini saya tutup dulu. Kalimat yang tadi saya salin ya, sudah saya masukkan sini ya. Oke, saya salin. Kemudian cara instannya itu adalah seperti ini. Jadi kita replace, kita klik replace di sini. Kemudian kita cari spasi. Jadi semua spasi. Jadi di sini find word-nya, kita cari spasi, saya klik spasi di sini. Kemudian kita ganti dengan spasi, kemudian dengan salah satu karakter. Misalnya saya menggunakan karakter ini. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi spasi diganti dengan spasi dan kalimat. Jadi spasi terus ditambah dengan dengan kata atau karakter. Spasi dengan karakter. Setelah itu, kalau seperti ini kan nanti hasilnya kan begini ya. Hasilnya nanti kan semua yang memilih yang bertanda spasi itu akan diganti dengan spasi dan karakter ini, pagar satu itu tadi ya. Nah, supaya tidak kelihatan, maka kita ubah warnanya. Jadi kita ubah warnanya, kemudian kita cari formatnya, kemudian format fontnya ya, kemudian colornya kita ubah menjadi no color atau warna putih. Nah, teman-teman perhatikan sebelumnya kan ini aman-aman saja, artinya di sini saya menggunakan spelling check ya, spelling check. Jadi kalau spelling checknya betul bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, maka dia tidak ada warna merah. Tapi setelah saya ubah itu tadi, teman-teman bisa perhatikan
Nah, maka replace all, klik replace all. Oke, nah ini ada all done, we made 86 replacement ya. Oke. Kemudian ditutup. Nah, maka semuanya akan berubah. Bentar, saya pastikan dulu ya. Nah, semua berubah ya. Tapi kalau saya menggunakan proses highlight color ini, maka akan ada tanda ini yang jelas kelihatan. Atau misalnya ini saya ubah warnanya bukan kuning ya, saya ubah menjadi warna biru. Nah, ini kan kelihatan semua ya, warna putih, tanda putih pagar ini kelihatan semua ya. Nah, bayangkan kalau misalnya kalimat ini oleh reviewer, misalnya kita masukkan dalam jurnal ya, kemudian oleh reviewer itu lakukan proses highlight, atau dia misalnya menggunakan aplikasi spelling check gitu ya, maka dia akan berwarna merah semua. Tapi ini kalimat ini kalau kita cek di dalam plagiasi, dia akan lolos, artinya dia akan dianggap tidak plagiasi. Bayangkan saya tadi tidak mengubah kalimat apapun, hanya mengganti tanda baca. Sekarang kita cek melalui aplikasi plagiasi. Nah, kita coba cek ya menggunakan aplikasi plagiarism checker. Nah, teman-teman coba perhatikan di hasilnya. Hasilnya dia source-nya, similarity-nya langsung 0 semua, artinya dianggap berbeda gitu ya. Jadi kalimat yang tadi dengan cara menggunakan replacement tanda baca itu tadi, karakter tadi ya, spasi dan karakter pagar tadi, ternyata itu mengubah kata-kata yang setiap karakter yang ada di sini itu menjadi berbeda, akhirnya menjadi lolos plagiasi. Jadi kalau saya buat summary di sini, plagiarism similarity-nya 0. Nah, memang cara ini secara instan bisa mengurangi bukan hanya mengurangi, menghilangkan semua dari similarity yang kita miliki dalam tulisan, tapi ini sangat berbahaya. Jadi ini sangat berbahaya. Yang pertama pastinya curang ya, pastinya curang. Yang kedua adalah kalau misalnya ini di review oleh reviewer, misalnya dalam bentuk jurnal ataupun mungkin skripsi gitu ya, anggap saja dosen pembimbing, kalau skripsi misalnya dosen pembimbing kemudian ngecek, kemudian dilihat, loh ternyata untuk proses kalimatnya itu kalau di highlight seperti tadi, kalau di highlight tadi akan ketahuan gitu ya, akan ketahuan bahwa ini ada karakter yang disisipkan gitu ya, dan itu jelas itu sebuah bentuk kecurangan gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya hindari ini saya menyajikan ini untuk dihindari, bukan untuk digunakan, karena ini jelas akan ketahuan gitu ya, jelas akan ketahuan. Apalagi kalau misalnya dalam jurnal reviewer membaca dan melakukan highlight, dan kalau misalnya saya jadi reviewer, saya akan memblacklist gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sajikan untuk sharing tentang plagiasi kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.